aja ya, antidepresan. Jadi materinya adalah obat psikoterapi. Obat psikoterapi. Obat psikoterapi itu ada dua ya. Jadi obat yang namanya ada antidepresan ya dan antipsikotik ya, antidepresan dan antipsikotik. Ini penyakit ya, antidepresan itu untuk penyakit depresi, ya, psikotik itu untuk penyakit psikosis. Ya. Kemudian ini nanti minta tolong ya untuk dicatat aja saya ngomong ya, karena nggak semua akan perlu Anda pahami. Kemudian gangguan kejiwaan itu ada tiga, ada tiga jenis gangguan kejiwaan, yaitu mania. Mania itu emosinya itu tidak normal ya, lebih tinggi dari normal, hiperaktif, moodnya terlalu tinggi, itu mania ya, agresif, hiperaktif, jadi moodnya terlalu tinggi. Kemudian yang kedua namanya depresi. Depresi itu kebalikannya mania. Jadi kalau mania itu emosinya tinggi, kalau depresi itu emosinya moodnya itu rendah. Ya. Kalau mania itu hiperaktif, kalau depresi itu kebalikannya, dia sangat pasif. Kemudian di antara mania dan depresi itu ada yang namanya gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu penyakit yang kondisi orangnya itu berubah-ubah emosinya. Jadi kadang-kadang moodnya tinggi, kadang-kadang moodnya rendah, ya. Kadang-kadang depresi, kadang-kadang mania, itu namanya bipolar, gangguan bipolar ya. Jadi ada tiga ya gangguan kejiwaan, yaitu mania, depresi, dan gangguan bipolar. Itu ya mengenai jenis-jenis gangguan kejiwaan. Nah obatnya beda-beda ya. Obat depresi itu beda dengan obat mania. Obat mania beda dengan obat gangguan bipolar dan seterusnya. Kayak ini saya langsung aja masuk ke patofisiologinya ya. Penyebabnya apa toh? Janjinya ya. Orang yang kena penyakit jiwa itu penyebabnya bukan makhluk halus, gampangan gitulah ya. Jadi penyebabnya adalah gangguan keseimbangan biokimia. Ya, jadi ada yang nggak beres terhadap senyawa biokimia dalam tubuhnya. Jadi kalau orang normal itu beda ya senyawa biokimianya dengan orang yang menderita gangguan kejiwaan. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang menderita penyakit jiwa, yaitu gangguan namanya neurotransmitter. Ya. Gangguan neurotransmitter. Namanya itu katekolamin. Jadi neurotransmitter ini berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Artinya gini, jumlah neurotransmitter, yaitu katekolamin itu berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya apa ya? Jadi katekolamin itu ada tiga. Katekolamin itu ada tiga, yaitu dopamin, serotonin, dan histamin. Ya, jadi yang namanya dopamin, serotonin, dan histamin ini adalah senyawa yang berpengaruh terhadap kondisi emosi kita. Ya. Misalnya serotonin, kalau serotonin kita terlalu rendah, kita akan sedih terus. Ini contohnya itu. Jadi serotonin ini berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan. Dopamin, serotonin, histamin. Itu yang dinamakan dengan senyawa biokimia atau neurotransmitter. Nah, pada orang yang kondisi kejiwaannya itu tidak stabil, itu jumlah senyawa yang ada di dalam tubuhnya itu ya, seperti dopamin, serotonin, dan histamin itu tidak normal ya. Tidak sesuai dengan orang normal. Oke, kemudian ini saya lewati aja ya. Jadi kita singkat-singkat aja. Nah, kalau depresi itu kekurangan senyawa katekolamin. Depresi kalau mania kekurangan senyawa amin. Ya, seperti itulah ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini saya langsung masuk ke obatnya aja ya. Sekarang kita masuk ke obat antidepresi atau antidepresan. Ya, obat antidepresan. Obat antidepresan itu ada beberapa macam ya. Ini saya sebut aja langsung obatnya. Contohnya adalah ini ya, amitriptilin. Amitriptilin. Kemudian imipramin, ya ini contohnya ya, yang obat antidepresan. Kemudian ada lagi maprotilin, ya ini antidepresan.
Oke, kemudian untuk berarti obat ini kalau diminum ya, misalnya amitriptilin itu kalau diminum, amitriptilin, imipramin ya, maprotilin kalau diminum itu menyebabkan mood orang itu naik. Ya. Moodnya seseorang itu naik. Ya. Kenapa? Karena obat ini menaikkan kadar katekolamin. Jadi kalau orang kena depresi kan katekolaminnya kan terlalu sedikit ya. Nah, dia dinaikkan katekolaminnya. Sehingga obat-obat seperti amitriptilin, imipramin dan maprotilin itu menaikkan mood. Obat yang menaikkan mood atau obat antidepresan. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah obat yang digunakan untuk mengobati psikosis atau mania ya. Mania, antipsikosis. Nah, antipsikosis atau mania. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, ini ada tambahan lagi ya, sedikit aja untuk antidepresan ini. Selain tadi ya, amitriptilin, ya, ada yang namanya ya ini ya, ada yang namanya ini ya, bupropion ya, bupropion. Itu antidepresan yang lebih baru ya, generasi kedua. Ya, kemudian saya lanjutkan dengan obat antipsikotik, ya, antipsikotik atau psikoterapi. Obat antipsikotik ini adalah obat yang digunakan untuk menurunkan mood, ya, atau obat yang digunakan untuk mania. Nah, antipsikotik. Nah, obat-obat ini juga bisa digunakan untuk mengobati bipolar. Jadi gini ya, obat untuk kejiwaan itu ada obat antipsikotik, antidepresan, dan obat bipolar. Nah, obat antidepresan tadi kan ada 3 atau 4 ya, tadi seperti amitriptilin ya. Nah, yang obat-obat antipsikotik ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati mania ya. Jadi menurunkan mood. Ya, ini contohnya ini ya, saya klorpromazin, ini contohnya ya, klorpromazin. Ini salah satu contoh obat antipsikotik ya. Kemudian trifluoropenazin. Perpenazin. Jadi perpenazin, trifluoropenazin, klorpromazin ini adalah obat-obat antipsikotik. Ya. Ya. Kemudian yang lain-lain ada juga namanya risperidon ya, dan sebagainya. Nah, obat-obat ini digunakan apa untuk menurunkan mood atau obat-obat untuk mania. Nah, itu ya. Jadi yang dihafalkan itu aja ya. Jadi obat antidepresan ya, obat antipsikotik ya. Itu obat yang menurunkan mood dan obat yang menaikkan mood. Kalau yang menurunkan mood itu antipsikotik, kalau menaikkan mood itu obat antidepresan. Kemudian untuk yang lain-lain ya, saya kira mungkin nggak usah dulu ya kita bahas ya. Jadi nanti untuk